Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 12 Administrasi Perkantoran tentang mengevaluasi administrasi sarana dan prasarana. Di sini kita akan mempelajari definisi atau pengertian. Yang kedua, fungsi evaluasi administrasi sarana dan prasarana. Yang ketiga, lampiran penyusunan laporan evaluasi. Dan yang keempat, teknik pembuatan laporan sarana dan prasarana. Yang pertama adalah definisi. Laporan evaluasi administrasi sarana dan prasarana adalah suatu data yang bertujuan untuk melaporkan hasil evaluasi terhadap keadaan sarana dan prasarana kantor, baik persediaan, mutasi, maupun keadaan fisik dari sarana dan prasarana tersebut. Laporan evaluasi administrasi sarana dan prasarana dibuat pada periode tertentu. Misalnya, triwulan, mingguan, semester, ataupun tahunan. Yang selanjutnya adalah fungsi laporan evaluasi administrasi sarana dan prasarana. Laporan sarana dan prasarana memiliki fungsi yang pertama sebagai bahan pertanggungjawaban. Maksudnya adalah bahan pertanggungjawaban tersebut merupakan hasil dari sebuah evaluasi atau pengamatan yang akan kita laporkan. Nah, laporan tersebut merupakan tanggung jawab kita. Yang kedua, sebagai pengendali persediaan. Maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi agar terpenuhi secara optimal, sehingga proses produksi tersebut berjalan dengan lancar dan mengurangi adanya resiko yang akan terjadi seperti kekurangan barang. Yang ketiga, memberikan informasi tentang barang yang tersedia dan mutasi barang. Maksudnya, laporan evaluasi juga memberikan informasi kepada pimpinan barang apa saja yang masih tersedia. Yang selanjutnya adalah sebagai dasar bahan dalam pengambilan keputusan pimpinan. Maksudnya, ketika kita melakukan evaluasi, nanti evaluasi tersebut sebagai bahan keputusan pimpinan. Ketika kita sudah melakukan penilaian terhadap suatu barang, kita berikan daftar evaluasi tersebut kepada pimpinan akan ditindaklanjut atau tidak sarana dan prasarana tersebut. Jadi, pimpinan akan mengambil keputusan apakah sarana dan prasarana tersebut boleh diganti atau tidak. Lampiran dalam penyusunan laporan evaluasi sarana dan prasarana. Lampiran adalah dokumen yang ditambahkan atau dilampirkan ke dokumen utama. Tujuan dari adanya lampiran adalah menyertakan data yang dirasa terlalu banyak jika dimasukkan ke dalam teks laporan. Berikut ini adalah hal yang harus dilampirkan menyertai laporan sarana dan prasarana. Yang pertama ada bukti penerimaan barang. Penerimaan barang adalah menerima barang secara fisik dari pabrik atau distributor. Penulisan buku penerimaan barang harus disesuaikan dengan persyaratan penanganan barang. Yang kedua, bukti pembelian barang adalah dokumen yang menyatakan bahwa barang yang ada di dalam persediaan sudah dibeli oleh pihak lain. Yang ketiga, bukti pengeluaran barang. Bukti pengeluaran barang adalah dokumen yang memuat pernyataan bahwa barang tersebut telah dikeluarkan dari persediaan. Yang keempat, kartu barang adalah kartu yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan barang. Yang kelima, kartu persediaan. Kartu persediaan terdiri dari kartu persediaan kantor atau stock card dan kartu persediaan gudang atau bin card, atau lebih dikenal dengan kartu gudang. Kartu persediaan adalah kartu yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan barang.
Yang keenam, daftar inventarisasi. Digunakan untuk mencatat dan menyusun barang-barang atau bahan yang ada secara benar menurut ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, daftar rekapitulasi barang inventaris. Adalah daftar yang menunjukkan jumlah barang inventaris menurut keadaan pada tahun yang lalu, mutasi barang yang terjadi selama tahun tersebut, dan keadaan barang inventaris pada tanggal tahun anggaran berikutnya. Teknik pembuatan laporan evaluasi administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama ada memeriksa barang, yang kedua menghitung persediaan barang awal tahun anggaran, yang ketiga menghitung penerimaan dan pengadaan barang, yang keempat menghitung pengeluaran barang, menghitung sisa persediaan, yang kelima mencatat mutasi barang, melaporkan kepada atasan atau pimpinan.